Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Firman Firman, NPM 1954151007 dari Kehutanan C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT jurnal yang saya pilih. Jurnal tersebut berjudul Ekstraksi Glukomanan dari Porang Lokal, Amorphous oncophilus dan Amorphous muerli bloom. Daftar isi di sini ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasilan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Nah, yang pertama itu adalah latar belakangnya. Latar belakangnya itu tanaman porang merupakan tanaman yang hidup di hutan tropis dan banyak terdapat di wilayah Indonesia. Umbi porang banyak mengandung glukomanan dan dikenal dengan nama konjak glukomanan atau KGM. KGM baik digunakan untuk makanan tradisional Asia seperti mie, tofu, dan jelly. Banyak sekali manfaat dari tepung KGM, misalnya mengurangi kolesterol darah dan cocok untuk makanan diet maupun orang diabetes, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Nah, glukomanan itu merupakan polisakarida dari jenis hemiselulosa yang terdiri dari ikatan rantai galaktosa, glukosa, dan manosa. Yang ikatan utamanya itu glukosa dan manosa, sedangkan cabangnya itu adalah galaktosa. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah memfokuskan mengenai ekstraksi glukomanan dari dua jenis tepung konjak yang berasal dari tepung umbi porang putih dan umbi porang kuning, serta penggunaan dua pelarut yang berbeda yaitu NaOH dan HCl. Dan karakteristik lanjut dari KGM yang meliputi analisis gugus fungsional spesifik dari KGM dan karakteristik granula KGM. Gambar di samping merupakan gambar dari porang Amorphous oncophilus dan Amorphous muerli bloom. Gambar selanjutnya merupakan gambar dari umbi porang putih dan umbi porang kuning. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, bahan baku. Nah, bahan bakunya itu ada umbi porang putih dan umbi porang kuning, Aquades, NaOH 10% dan HCl 22%. Nah, alatnya itu ada timbangan, magnetic stirrer, heater, slicer, fillet, mill, tray dryer, thermometer, stopwatch, beaker glass, kertas aluminium foil, dan kertas saring Whatman 41. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan porang, analisis tepung porang, sama ekstraksi glukomanan dari tepung porang. Selanjutnya itu proses pembuatan tepung porang. Nah, di sini yang pertama itu umbi porangnya diiris tipis-tipis, lalu selanjutnya dijemur. Setelah umbi porangnya dijemur dan sudah kering, maka kemudian umbi porangnya ditumbuk, lalu jadilah tepung porang yang siap digunakan. Selanjutnya itu karakteristik dari tepung porang. Nah, yang pertama itu penentuan KGM. Nah, penentuan KGM itu tuh bisa dicari dengan menggunakan persamaan persen glukomanan sama dengan 500 F dalam kurung 5T min T0 bagi M. Nah, yang kedua itu penentuan gugus fungsional spesifik. Nah, penentuan ini nih dilakukan dengan menggunakan FTIR atau Fourier Transform Infrared. Nah, yang ketiga itu morfologi partikel glukomanan. Nah, penentuan ini bisa menggunakan dengan SEM atau Scanning Electron Microscope. Selanjutnya masuk ke bab hasilan pembahasan. Nah, selanjutnya itu terdapat tabel 1. Nah, dari tabel 1 itu dapat kita lihat bahwa kadar air dari tepung porang putih itu lebih besar dibanding tepung porang kuning. Nah, untuk analisa kadar amilosanya, tepung porang putih dan tepung porang kuning berada di bawah kadar amilosa untuk tepung porang yang dilakukan penelitian sebelumnya. Selanjutnya masuk ke tabel 2. Nah, di tabel 2 itu bisa kita lihat itu tuh menunjukkan nilai yield dari ekstraksi glukomanan porang putih dengan pelarut etanol sebesar 68,184% dan pelarut air sebesar 71,111%. Nah, untuk yield tepung glukomanan yang porang kuning rata-rata dengan pelarut air itu sebesar 69,408% dan etanolnya sebesar 67,389%.
Lanjut masuk ke tabel 3. Nah, di tabel 3 itu bisa dilihat bahwa tepung glukomanan porang putih menghasilkan glukomanan yang lebih besar dengan pelarut air. Sedangkan dengan pelarut etanol, tepung glukomanan kuning yang lebih besar. Nah, selanjutnya itu terdapat gambar 1. Nah, gambar 1 itu menunjukkan perbedaan pelarut antara etanol dan air yang berpengaruh terhadap besaran, panjang, gelombang, dan tingginya absorbansi. Selanjutnya itu terdapat gambar 2. Nah, di gambar 2 itu tuh menunjukkan gugus fungsional spesifik dari glukomanan. Selanjutnya itu masuk ke gambar 3. Nah, di gambar 3 itu tuh hasil dari scanning elektron mikroskop dengan perbesaran 200%. Nah, yang A itu porang putih dengan air, nah yang B itu porang putih dengan etanol, yang C itu porang kuning dengan air, dan yang D itu porang kuning dengan etanol. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari jurnal ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, yaitu tepung glukomanan porang putih menghasilkan glukomanan yang lebih besar dengan pelarut air, sedangkan dengan pelarut etanol tepung glukomanan kuning yang lebih besar. Yang kedua, yaitu analisis gugus fungsi dengan FTIR pada tepung glukomanan menunjukkan di dalam glukomanan mengandung paling banyak gugus polisakarida. Yang terakhir, analisa morfologi pada glukomanan menunjukkan tepung glukomanan putih maupun kuning jika diekstrak dengan air maka bentuknya akan bulat, sedangkan jika diekstrak dengan etanol maka akan berbentuk jarum. Sekian presentasi dari jurnal yang saya pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.